Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara paling mudah untuk pemilihan saham-saham ya. Jadi baik Anda itu trader maupun investor ya. Jadi kalau trader baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang ya. Mungkin bagi pemula atau yang sudah lama juga di pasar saham tapi masih bingung, Pak Sunar, kira-kira pemilihan saham-sahamnya itu bagaimana sih screeningnya ya? Karena kalau kita bicara mengenai saham di Bursa Efek Indonesia itu kan jumlahnya banyak banget ya. Jadi sampai per hari ini tanggal 24 Juli 2023 ya. eh, itu jumlah sahamnya kurang lebih sekitar 870-an lebih ya seperti itu ya. Jadi wah, kita pilihnya bagaimana Pak Sunar? Apakah menggunakan analisa fundamental, pilih yang PBV-nya paling murah atau PER-nya, PI rasionya paling murah atau gimana? Atau berdasarkan analisa teknikal seperti itu ya. Eh, jadi saya akan bahas salah satu strateginya. Yang pertama adalah strateginya untuk pemilihannya. Jadi kalau kita bicara mengenai IHSG ya atau composite ya. Eh, Nah, saham di Bursa Efek Indonesia itu kan banyak banget ya. Ada sekitar 870 lebih saham ya. Misalnya ya, BBCA, kemudian BBRI, seperti ini ya. Eh, Nah, ini mungkin salah satu contoh beberapa sahamnya ya. Jadi kan misalnya BBCA, BBRI, BBNI, ETMG, Adaro, NDF, dan sebagainya ya. Jadi nah, kita harus mengenal dulu top-down approach ya. Jadi dari composite sampai ke saham-sahamnya langsung, itu di tengah-tengahnya ada yang namanya sektor ya. Untuk memudahkan kita memilih sektor yang mana yang saat ini yang uptrendnya masih bagus atau masih naik, enggak seperti itu ya. Atau sektor mana yang baiknya dihindari karena dia eh, mengalami penurunan dan tetap turun terus ya, istilahnya downtrend ya seperti itu ya. Jangan jadi kita bisa menghindari untuk sektor-sektor yang masih downtrend dan kita pilih sektor-sektor yang sudah rebound ya atau yang masih bagus uptrendnya. Jadi di tengah-tengahnya itu ada 11 sektor ya. Em, Jadi ini salah satu tiga sektornya IDX Finance, kemudian IDX Energy ya, kemudian IDX No Cycle. Jadi ini isinya sahamnya seperti ini ya. Ini contohnya aja. Jadi totalnya itu ada 11 sektor ya. Uh, jadi kita mau menggunakan approach-nya dari IHSG untuk langsung ke saham-sahamnya ini ya. Kita harus tahu dulu sektornya. Jadi kita screen dulu sektor mana yang potensial ya seperti itu ya. Jadi saya bagikan tools yang paling mudah, saya bagikan free ya. Bentuknya Excel worksheet. Saya kasih nama Sunar uh, saham, maksud saya Sunar Super Sheet ya seperti itu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Mungkin ini sudah pernah saya sharekan sebelumnya, tapi ada update terbaru yang saya buat ya. Jadi pertama kali kalau kita mau pilih sahamnya, kita bisa cek dulu kira-kira sektor apa sekarang yang lagi booming gitu ya. Contohnya di sini kita bisa lihat di EOD changes ya, di tabnya di sini. Nah, di sini memang banyak banget di sini ya. Jadi saya sudah bahas juga di grup learning saya. Jadi saya ada grup Telegram khusus namanya Sunar Saham Learning ya. Linknya private ya. Anda bisa request infonya di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi Anda bisa request, oh Pak Sunar, grup private-nya yang mana? Jadi saya nggak bagikan umum ya linknya. Yang minta yang saya kasih ya seperti itu ya. Karena kalau dibagikan umum nanti banyak spam, banyak scam ya seperti itu ya. Kalau misalnya di bagian private, kalau Anda request barusan saya kasih ya seperti itu. Nah ini saya nggak bahas detailnya. Nah di sini basically seperti ini ya. Dia ada IHSG. Jadi ini composite itu IHSG. Kemudian ini ada 11 sektornya ya. Dan ini data di tabel ini sebenarnya hanya perubahan ya. Misalnya contohnya last day itu berarti hari terakhir. Kalau misalnya ini end of day berarti hari terakhir itu end of day-nya kemarin ya seperti itu ya.
Kalau last week berarti minggu lalu, kalau last month itu bulan lalu. Jadi dia lengkap ya, ada daily, weekly, dan monthly ya seperti itu ya. Nah, di sini ada juga yang pada saat ini juga istilahnya current ya. Jadi hari ini kan tanggal 24 Juli 2023 ya, hari Senin ya. Eh, ini sektor apa yang ini kan masih sesi satu break ya, jam 12.38 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sektor apa sih Pak Sunar yang kira-kira bagus ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, ini secara monthly-nya ya, ini secara gampangnya, ini kan komposit IHSG ya. Jadi bulan ini ya, kalau monthly itu berarti bulan ini, kalau kita lihat sini, yang paling tinggi kenaikannya adalah IDX Energy, kemudian disusul oleh IDX Basic, non-cyclic ya, kemudian dengan IDX Property ya, seperti itu. Jadi IHSG masih di bawahnya dari keempat sektor itu. Dan kita lihat perubahannya minggu lalu juga IDX Energy dan IDX Cyclic masih cenderung bagus ya. IDX Property juga masih bagus. Nah, hari ini ya awal awal minggu ya, hari Senin ya. Nah, kalau kita lihat IDX Cyclic ini dia sudah mulai koreksi. Eh, Infra kalau kita lihat masih koreksi ya, masih tertekan juga. Kemudian IDX Tekno ini yang paling tertekan ya, karena kemarin hari Jumat dia turunnya dalam. Kalau kita lihat weekly-nya, IDX Tekno ini juga masih tertekan, jadi kemungkinan masih bisa turun. Eh, jadi itu ya. Jadi ada tiga sektor di sini, IDX Energy, IDX Health, dan IDX Industrial di sini ya. Nah, dari pemilihan sektor ini, kemudian kita bisa lihat saham-sahamnya. Dan kali ini saya akan fokuskan ke IDX Energy ya, karena saham-sahamnya lebih banyak daripada IDX Industrial. Nah, seperti itu ya. Kenapa IDX Industri ini kok di skip Pak Sunar? Kan dia kenaikannya paling tinggi. Nah, kalau kita lihat komponennya, isinya ya seperti itu ya. Sebentar saya ganti screen-nya. Untuk IDX Industrial ini ya, Industri ya, IDX Industri ya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini weight-nya terbesarnya itu hanya didominasi oleh dua saham di sini ya, ASII dan UNTR ya. ASII itu dia weight-nya 60,94% ya terhadap indeksnya ya. Dan berikutnya UNTR 21,81. Nah, kedua saham ini masih dalam satu grup ya. Jadi ASI ini holding company-nya atau induk perusahaannya, UNTR ini anak perusahaannya seperti itu kurang lebih ya. Masih dalam satu grup. Jadi kenapa nggak saya bahas di sini ya? Kalau saya bahas indeks interest ya mungkin kurang menarik ya. Hanya bahas dua saham atau paling nggak kita bisa pilih salah satunya aja karena ini masih dalam satu grup ya. Dan hari ini saya ada buy untuk ASI ya. Saya sudah sharekan juga di grup 6475 dan 6500 saya buyback ya seperti itu ya. Nanti saya jelaskan sedikit juga. Eh, nah, berikutnya kalau kita lihat dari tadi yang kedua yang kenaikan sektornya hari ini itu adalah dari sektor IDX Energy ya. Jadi kita lihat IDX Energy di sini ya. Ini pakai programnya Mira Asset ya, HODGE ya. Eh, Bentar. Nah, ini ya. Nah, di sini kan dominasi pertama itu yang paling besar adalah saham eh, BIAN ya, Bayan ya, seperti itu ya. 50,46. Jadi biasanya sih kalau satu saham dia mendominasi terhadap sektornya, saya kecenderungan pilih yang di bawahnya ya. Mungkin yang kedua sampai dengan ke-10 seperti itu ya. Nah, dari market weight-nya tadi itu. Kita bisa lihat dari berdasarkan market weight-nya atau bisa menggunakan screener yang saya kasih. Jadi tadi kan dari sini ya. Oh, berarti ini IDX Energy Pak Sunar masih bagus ya seperti itu ya. Nah, kemudian kita kembali ke main screener-nya. Nah, main screener-nya ini ya kan dia berisikan data semua saham di Bursa Efek Indonesia baik yang aktif maupun nggak aktif ya. Ini ada 876 saham ya kurang lebihnya ya. Nah, di sini tadi ya sektornya kan adalah sektor IDX Energy ya. Kita tinggal pilih aja, eh, kita filter ya. Jadi kalau pakai Excel worksheet, bisa pakai laptop ya atau tablet atau smartphone juga bisa. Data kemudian filter. Nah, Anda tinggal pilih sektor IDX Energy ya seperti itu ya. Yang lainnya ada contengannya Anda hilangkan. Kita pilih IDX Energy ya. Nah, kita bisa urutkan berdasarkan transaksi value terbesar atau berdasarkan volume terbesar transaksinya. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan transaksi value terbesar, ini kan NA ini kita hilangkan aja.
Karena kalau kita bicara mengenai ini raw data ya, jadi ada beberapa data itu yang mix ya, jadi yang nggak ada datanya dia NA gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling teratas di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa fokus ke 10 teratas atau eh, paling nggak kita fokuskan dulu ke 6 saham ini dulu ya. Jadi bukan berarti yang lainnya yang nggak kita bahas itu jelek ya, seperti itu ya. Nah, kita coba lihat, kita kontrol C ya, kontrol C untuk copy ya. Jadi kita copy, kemudian kita pastekan ke watch list-nya. Misalnya kita taruh di list number 5 ya. Listnya klik kanan, kemudian klik yang transpose ya. Jadi dia otomatis yang dari main screener-nya, dia akan di paste ke watch list-nya di sini ya. Kemudian kita pilih yang kelima ya, ini sudah dipilih ya. Seperti itu ya. Nah, ini dari watch list ini kita bisa melihat comparison-nya ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira pilih yang mana Pak Sunar? Ini kalau kita lihat di bawah ya, itu ada istilahnya super sheet score-nya. Kalau misalnya tulisannya buram atau gak jelas, itu Anda naikkan resolusinya ke 1080p. Karena kalau pakai mobile data, eh, ya itu kalau lagi lemot ya koneksinya, dia resolusinya diturunkan drastis, jadi nggak kelihatan buram ya. Jadi Anda naikkan ke 1080p supaya jelas tulisannya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saham-sahamnya super performance-nya super banget ya seperti itu ya. Minggu lalu hari Jumat saya sudah bahas mengenai saham-saham batubara ya. Eh, jadi masih ada kesempatan untuk buy. Waktu itu kan masih belum penutupan ya seperti itu ya. Eh, dan ini saya bahas lagi sekalian nanti memperkenalkan skinner saya ya. Jadi Adaro, Medco, ITMG, PTBA, TCPI seperti itu ya. Nah ini kelihatannya memang yang barusan kenal, wah Pak Sunar ini kok pusing Pak Sunar, banyak banget angka-angkanya gitu ya. Sebenarnya lihatnya sih mudah banget ya. Kita hanya lihat 3 bagian ini aja, sebentar saya gambarkan di sini ya. Ini mudah banget kok ya. Jadi yang hijau ini 1, kemudian yang biru ini 2, kemudian yang ini merah 3. Ada 5 sebenarnya bagiannya ya. Ini 4, ini 5. Tapi saya akan bahas fokusnya ke 1, 2, 3 aja ya. Yang 4, 5 ini sudah saya bahas di grup. Ini tambahan aja, jadi nggak terlalu bingung ya. Pada dasarnya Anda hanya lihat 1, 2, 3 ini aja sih yang paling penting ya, seperti itu ya. Eh, jadi, nah Pak Sunar biasanya kan saya ditanya gini ya, kalau di grup ya. Saham Adaro bagaimana Pak Sunar? Ya, seperti itu ya. Bagaimana itu kadang-kadang kalau nggak ditanya lagi, saya nggak bingung jawab apa ya. Karena ada 2 kemungkinan kan. Yang pertama, Anda belum punya sahamnya, atau yang kedua Anda sudah punya sahamnya. Nah, super sheet ini gunanya adalah untuk mengetahui eh, kira-kira performanya bagaimana, apakah masih bagus, masih potensial seperti itu ya. Eh, jadi ini sudah lumayan komplit, sederhana banget lihatnya ya. Anda bisa bandingkan langsung 6 saham. Ini pertamanya daily change ya, 1 hari, 1 minggu, one week ya, 1W itu 1 week, 1M 1 month, 3M itu 3 bulan, 6M 6 bulan, terus kemudian year to date itu berarti dari awal tahun sampai dengan uh, hari terakhir ini ya, 24 Juli ya, sampai sesi 1 break ya, 2023. Nah ini kemudian performance-nya. Jadi dia 1 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 52 minggu, 52W itu 52 minggu ya, 52 weeks. Kemudian ATL dan all time high-nya. Untuk mengetahui saham-saham yang dekat ke all time high-nya atau ke all time low-nya seperti itu ya. Jadi ini range performance-nya ya, low dan high-nya selama periode tertentu ya, sesuai dengan rate-nya di sini. Kemudian berikutnya adalah untuk MA. Ini MA itu artinya moving average, harga rata-rata harga saham di periode daily. Jadi kalau 5 hari, 10 hari. Yang 5 ini saya kasih beda ya, pakai eksponensial. Kalau yang 10, 20 dan seterusnya itu saya pakai simple moving average biasa. Bedanya MA5, exponential moving average 5 dengan MA5, itu kalau MA5 itu lebih sensitif terhadap pergerakan harga yang terakhir ya, seperti itu ya. Jadi kan dia lebih dekat, lebih sensitif ya, kurang lebih seperti itu. Makanya saya lebih gunakan yang MA5 seperti itu ya. Kalau yang jangka agak panjang saya pakai moving average yang simpel aja, yang biasa ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat Adoro performance yang pertama dilihat adalah ini ya. Anda bisa lihat performanya 1 bulan atau 3 bulan terakhir. Terserah Anda pakai yang mana. Kalau misalnya Anda itu tradingnya jangka menengah, Anda bisa pilih yang 3 bulan. Anda lihatnya 3 bulan di sini ya. Kalau misalnya jangka pendek, ya swing lah ya, 1 sampai 5 hari, semingguan gitu ya. Anda bisa lihat yang 1 bulan. Jadi dia itu performance-nya kita pilih yang masih di atasnya 50% ya.
di atasnya satu, ini kan range-nya 1 bulan ya atau 3 bulan masih di atasnya 50%. Memang untuk Adaro itu dalam 3 bulan terakhir dia masih di bawahnya 50%. Bukan berarti dia jelek, enggak, karena dia dalam 1 bulan terakhir dia sudah berhasil eh, naik ke atas 50% ya performanya ya seperti itu ya. Jadi bisa mulai dari dari 1 bulan atau 3 bulan terserah ya. Kalau saya sih kecenderungan pertama kita lihat 1 bulannya dan kemudian berikutnya 3 bulanan seperti itu ya. Atau kalau jangka menengah ya Anda lihat 3 bulan. Berarti ini masih upside-nya itu masih lumayan lebar kalau untuk Adaro ya seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat deret MA-nya di sini ini kita lihat biasanya yang perhatikan kita adalah MA20 pertama ya. Harga rata-rata 20 hari. Selama harganya biasanya itu masih di atasnya MA20 ya. Ini current price ya. Price-nya ada dua di sini ya. Jadi kalau ada dua Pak Sunar, yang mana yang dipakai ya gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah copy dengan yang harga sesungguhnya last price ini. Nah, tujuannya kayak kasih tanda tanya, ini bisa diedit ya. Yang pertama harganya bisa diedit, diganti dengan average Anda. Jadi Anda bisa tahu nanti kira-kira seberapa jauh average Anda terhadap MA-nya. Baik itu di atas maupun di bawah ya seperti itu. Kalau Anda uh, belinya di harga bawah berarti nanti ini uh, 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 panahnya dia akan menunjukkan itu harganya dia itu merah ya seperti itu karena Anda belinya di bawah. Jadi terbalik ya. Kalau harga terakhir dia naik, dia akan menunjukkan hijau ya seperti itu ya. Jadi kalau Anda belinya di bawah harga murah ya dia akan menunjukkan merah. Jadi seberapa jauh terhadap MA-nya seperti itu kalau diganti dengan average Anda ya. Tapi kalau Anda belinya ketinggian misalnya di 4 ribuan ya ini kecenderungan harganya positif. Tapi ini hanya ingin tahu aja dengan average Anda. Tapi biasanya nggak saya ganti-ganti lah ya seperti itu ya. Jadi Anda lihat, kalau kita lihat harga sekarang terakhir adalah lebih tinggi daripada MA20-nya, di atas MA20-nya ya, berarti dia masih bagus. Anda mau buy sekarang boleh. Apakah ketinggian atau ketinggalan? Kalau dibilang ketinggian, enggak juga, karena targetnya 3 bulan terakhir itu hanya di 3160. Bahkan kalau kita lihat selama 52 minggu terakhir, hanya di 4250 ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini performanya masih bagus. Kalau kita lihat cek volumenya, juga dia masih bagus ya, naik ya 100% lebih. Dan juga rata-ratanya juga selama penutupan terakhir ya, sebelum sesi satu ditutup dia masih naik dibandingkan rata-rata 10 harinya ya seperti itu ya. Jadi ini untuk volume untuk konfirmasi aja masih bagus untuk Adaro. Jadi kalau mau buy masih belum terlambat. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Yang sudah punya Anda bisa pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2400. Ini yang paling dekat ya. Kalau misalnya terlalu dekat, Anda bisa pakai deret MA-nya ini ya sebagai acuan sabuk pengamannya. Jadi MA20-nya atau MA5-nya paling dekatnya ya, paling dekat banget. Jadi Anda bisa pasang trailing stopnya bagi stop punya atau stop lossnya ya. Kalau misalnya belinya di atas, Anda bisa pasang di 2400. Kalau turun di bawahnya itu jual dulu sebagian 50%. Kalau dia turun di bawahnya MA20-nya 2347 ya. Jadi 2350 ya. Kalau dia turun di bawahnya 2350 atau pakai acuan 2340, lebih baik jual dulu semuanya seperti itu ya. Karena ada kemungkinan dia akan testing low-nya 1 bulan terakhir di 2190. Jadi mudah banget ya lihatnya seperti itu. Nah, bedanya kalau lihat Sunar Super Seed ini dengan chart atau grafik, ini nggak tahu jelas arah MA-nya ya. Kalau grafik kan kelihatan MA-nya naik, turun atau datar ya. Tapi kalau sudah terbiasa membaca, ini dari balon performance-nya itu sudah tercerminkan ya seperti itu ya. Kira-kira seperti apa? Karena kita fokusnya di performance-nya ya. Low dan high-nya selama beberapa periode terakhir ya seperti itu. Jadi jangan mau kalau misalnya dia dibawa turun misalnya ya, saya nggak mendoakannya jelek. Ternyata dia koreksi di bawah 50% sampai di bawah 40% maksimum ya. Maksimum di bawah 40% ya. Lebih baik Anda jual dulu. Jadi jangan mau dibawa ke kiri. Kita maunya ke kanan ya seperti itu ya. Makanya ini di tengah-tengahnya ini saya kasih tanda ini ya. 50%-nya kurang lebih ya. Jadi Anda kalau diluruskan ini kan bisa tahu ya. Kalau misalnya dia menyusut, kempes ya. Jadi ada kata itu seperti balon analoginya. Dia kempes di bawah 40% ya lebih baik kurangi posisi atau jual dulu semuanya. Pakai time frame yang mana terserah Anda. Mau yang 1 bulan atau yang 3 bulan terserah. Ya ini masih menarik Adaro. Medco juga menarik. Medco saya ada barang ya. Punya barangnya. Uh, jadi Medco ini masih bagus kalau kita lihat performanya 3 bulan terakhir di atas 50%. Kemudian 1 bulan terakhir di atas 50%. Hari ini juga dia berusaha untuk breakout naik ke atas 995 ya. Seperti itu ya. Jadi target price berikutnya setelah 995 adalah 1045. Setelah 1045 maka target berikutnya adalah 1420. Jadi acuan high-nya ini bisa kita pakai target berikutnya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung lihat kalau di grafik kan kita harus lihat swing high
sebelumnya ya, atau pakai Fibonacci extension atau menggunakan chart pattern ya seperti itu ya. Nah, kalau berdasarkan ini istilahnya tape reading ya. Jadi performanya ini kita tinggal lihat high-nya aja selama 3 bulan terakhir ya arahnya ke sana. Jadi jangan mau dibawa ke kiri ya. Kalau ini menyusut terus sampai di bawah 40% ya lebih baik kurangi posisi ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk Medco. Nah, berikutnya ITMG ini sudah saya bahas hari Jumat juga masih performanya masih bagus. Karena dia masih di bawah di atasnya 50% range-nya. Hari ini dia higher high lagi ya. Pas ditutup di high-nya selama 1 bulan terakhir dia higher high. Nah, ini bagus. Kalau mau buy sekarang apakah ketinggalan Pak Sunar atau ketinggian? Enggak ada yang ketinggalan atau enggak ada ketinggian. Karena target price-nya masih bisa ke 34275. Nah, saya sering kali sebutkan di video ya, jadi jangan bosan-bosan yang sering nonton ya. Dimanapun Anda beli, baik di tengah, di atas maupun di bawah, setelah Anda beli, tiba-tiba turun itu bisa saja seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi yang penting adalah kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu takut ketinggian atau ketinggalan. Kalau Anda mentalnya itu mindset-nya takut ketinggian, takut ketinggalan, kapan Anda bisa profit banyak di pasar saham ya, seperti itu ya. Kapan Anda bisa untung multi bagger? Jadi bagger itu artinya untungnya 100%. Kalau multi bagger berarti untungnya lebih dari 100% ya seperti itu ya. Jadi Anda itu harus pasang trailing stop dan stop loss. Itu aja, jangan terlalu ribet-ribet pikir wah ini ketinggian. Oh, kalau berdasarkan stokastik itu overbought loh Pak Sunar. Nanti jangan-jangan kena banting ya seperti itu. Ya kalau uptrendnya masih strong, kalau kita pakai momentum ya dia selalu overbought ya. Minggu lalu dia kebanyakan overbought ya, minggu ini juga overbought kalau uptrendnya masih bagus ya kalau berdasarkan momentum. Jadi jangan terlalu takut, yang penting kita pasang trailing stop dan stop loss. Naik kita tambah lagi average up, turun kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Contohnya untuk ITMG. Nah, kira-kira pasang trailing stopnya di mana? Yang paling dekat ya low-nya hari ini 2750 ya, 27.050. Nah, mungkin ada yang berpendapat, Pak Sunar, ini kan harga sekarang 27.900. Saya tradingnya 1 sampai 3 hari. Karena dia naiknya sebelumnya tinggi, Anda bisa pakai direct MA-nya di sini. Kalau misalnya, wah direct MA-nya ini MA20-nya jauh Pak Sunar, 25.100-an. Anda bisa pakai MA5-nya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 26.500, Anda bisa jual dulu sebagian, tapi kalau dia turun di bawahnya MA20-nya, Anda bisa jual dulu semuanya. Karena kalau pakai low-nya 1 bulan terakhir 23.900 itu terlalu jauh juga. Malah lebih jauh daripada MA20-nya. Nah, di sini ada alat bantu VWAP dan VWMA. Kalau dia fluktuasinya tinggi, kenaikannya kuat ya, uptrendnya kuat. Nah, kita bisa pakai acuan dari VWAP-nya untuk trailing stop-nya. Jadi kalau Anda barusan beli, misalnya belinya kemarin, Anda bisa pasang trailing stop-nya di 27.600. Kalau Anda tradingnya jangka pendek 1 sampai 5 hari ya. Kalau turun banyak 27.600, Anda jual dulu sebagian. Kemudian kalau turun lagi di bawahnya MA20-nya, karena MA20-nya ini kan dia agak jauh. Jadi kita pakai VWMA20. Biasanya mestinya ya VWMA20 dan MA20 ini hampir sama. Bedanya kalau fluktuasinya tinggi, VWMA20 itu biasanya dia lebih ke atas ya. Jadi VWAP itu singkatan dari volume weighted average price. Kalau VWMA volume weighted moving average ya seperti itu. Jadi Anda bisa cek sendiri lah di Google ya apa itu ya. Saya sudah jelaskan juga di grup Sunar Saham ini juga sudah saya jelaskan apa itu ya. Ini volumenya masih bagus di atas 100% ya dibandingkan 10 hari terakhir dan juga uh, current relatif volumenya juga dia masih di atasnya 100% ya. Jadi masih menarik di sini ya. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan, target berkas berikutnya masih ada. Tapi kalau misalnya, oh tiba-tiba Pak Sunar bilang jangan takut ketinggian, ternyata turun Pak Sunar, ya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Kalau tiba-tiba harga sahamnya turun setelah saya bahas ya, tiba-tiba berbalik arah, berarti ya memang marketnya kehendaknya seperti itu. Saya nggak menyalahkan marketnya, enggak. Kita nggak boleh menyalahkan siapapun juga. Yang penting pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Udah itu aja ya. Nah ini PTBA. Jadi yang saya punya saham yang saya bahas ini adalah Medco, kemudian PTBA. Nah PTBA ini memang paling lemot. Kalau kita lihat 1 bulannya itu dia masih belum lebih dari 50% ya. Lemot banget ya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat 3 bulannya malah dia cuma nggak sampai 10% nih. Masih lagging banget ya. Kalau dibilang dari MA20-nya ini masih di bawahnya MA20-nya. Ini masih merah semua ya seperti itu ya. Jadi ini yang paling ketinggalan. Maksudnya paling di bawah, belum naik tinggi ya seperti itu. Kalau misalnya ada tipe-tipe orang yang suka buy on weakness ya, ini PTBA lebih cocok karena yang lainnya mungkin naiknya sudah tinggi takut ya seperti itu. Nah, saya waktu itu saya pilihnya PTBA karena sebelumnya kalau batu bara itu naik, PTBA biasanya naiknya kencang sebelumnya ya. Setelah ITMG ya seperti itu. Nah, ternyata kali ini kan dia uh,
masih kalah dibandingkan ITMG ya. Seperti itu ya. Saya nggak punya ITMG tapi saya beli PTBA. Nah, akhirnya saya ketinggalan. Kalau misalnya sebelumnya saya pilih ITMG, ya saya cuannya lebih banyak ya profitnya. Makanya jangan pilih yang performance-nya lagging ya, seperti itu ya, ketinggalan. Buktinya ini PTBA yang saya beli sebelumnya ya, ini sudah saya beli sebelumnya ada akhir Jumat lalu ya, akhir Jumat 2 minggu yang lalu ya, seperti itu. Jadi dia paling lagging. Kalau saya pilih ITMG, saya profitnya sudah lumayan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita itu pilih yang performanya bagus ya. Makanya saya bilang di atas 40% karena eh, kemungkinan naiknya itu lebih besar. Kenapa? Karena berdasarkan hukum demand dan supply. Kalau demand-nya lebih besar dari supply, ya otomatis kecenderungan harganya akan naik. Ya, kalau demand-nya itu lebih kecil daripada supply-nya, ya kemungkinan dia akan turun atau nggak naik-naik ya. Contohnya ya seperti PTBA ini. Yang mungkin belum ya. Saya nggak mendoakan jelek karena saya juga punya sahamnya. Eh, Wah, salah pilih tuh Pak Sunat ya. Nggak apa-apa lah, paling nggak saya sudah punya seperti itu. Ya Medco saya sudah punya lumayan kan Medco ya seperti itu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nah misalnya kalau Anda sudah punya PTBA, pasang aja. Nah trailing stopnya kalau di 2800 kan terlalu dekat ya. Itu low-nya hari ini. Anda bisa menggunakan MA20-nya yaitu di sini 2930-an kan. Jadi kalau turun di banyak maaf, bukan MA20-nya ya. Karena ini dia MA20 harganya masih di bawahnya MA20-nya ya. Jadi kalau misalnya Anda buy sekarang, Anda bisa pakai acuan ini ya. Low-nya hari ini kalau terlalu dekat pakai low-nya 1 bulan terakhir 2660. Yang perlu diperhatikan adalah 2660 ya. Ini adalah low-nya selama 1 bulan sampai dengan 52 minggu terakhir. Kalau dia turun di banyak 2660 untuk PTBA, jangan sekali-sekali average turn atau hold ya. Nanti turunnya bisa dalam ya seperti itu ya. Nah, ini juga contoh juga ya. Kalau misalnya harganya masih di banyak MA20, Anda nggak bisa pakai acuan stop loss-nya MA20 ya. Mungkin Anda bisa pakai acuan stop loss-nya di low-nya 1 bulan terakhir. Atau Anda pakai acuan ini performance-nya. Kalau dia misalnya mulai turun di bawahnya 40% hari ini, kan dia sudah high-nya sampai 2820 kan. Nah, kalau dia sudah mulai eh, turun di banyak ini 30%-nya kurang lebih ya. Nah, Anda lebih baik kurangi posisi. Tapi kalau dia lower low di bawah 2800, mungkin Anda bisa pasang di 2700 ya kalau misalnya terlalu dekat ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti ini. Ini masih cenderungan masih strong downtrend ya kalau kita lihat di sini ya. Volumenya juga nggak sekencang lainnya ya seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini ini ya volumenya relatif volumenya lainnya kan 100% lebih. Kalau yang PTBA ini masih belum ya. Yang terakhir memang sudah naik tapi dia harganya masih belum naik tinggi. Nah, ini cocok. Atau kalau misalnya mau buy lebih baik tunggu sekalian naik aja ke atas 3150 ya. Atau naik ke atas MA20-nya paling enggak ya ini ya 2930 ya. Jadi kalau naik ke atas MA20-nya kita barusan buy. Buy sekarang juga boleh spekulasi buy weakness ya. Tapi jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ini kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya untuk PP ini bagi yang oh Pak Sunar, saya modalnya kecil banget nih. Aku mau beli apa ini untuk euforianya? Ya ini yang kebetulan naik sih PP ya. Gitu ya. Jadi dia naiknya hari ini lumayan tinggi, dia lewat dari 50%-nya juga sudah di atasnya MA20-nya ya seperti itu ya. Jadi ini sudah mulai membaik ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy weakness di PP juga lumayan boleh seperti itu ya. Volumenya juga lumayan mendukung seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya kalau mau PP. Kalau PP ini kalau kita lihat dia sektor masih di coal ya, masih di coal ya. Oh, Medco tadi oil dan gas ya industrinya. Tapi terlanjur ke bahas nggak apa-apa ya. Saya lupa, mestinya saya mau bahas-bahas saham-saham yang batu bara aja ya seperti itu ya. Kemudian berikutnya TCPI. TCPI juga masih oke walaupun dia koreksi ya. Sesi satu break ini dia mengempes balonnya tapi dia testing 7.900. Nah, di sini kalau yang belum punya, Anda bisa buy on weakness tunggu di MA20-nya di 7242 ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas 7250-an ya. Kita barusan buy. Besok paginya atau menjelang penutupan kalau dia sudah naik ke atas 7250 itu barusan buy. Itu yang buy on weakness. Jadi ketika dia turun, rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, misalnya buy on weakness gak dikasih karena ini performance-nya strong banget ya Mas Sunar. 3 bulan terakhir aja dia sudah 93,75%. Dan 6 bulan terakhir dia sudah 7925 juga ini ya, high-nya dekat dengan high-nya hari ini. Jadi dalam minggu ini dia akan testing 7925. Strateginya kalau mau buy high sell higher naik ke atas 7925 kita buy. Atau yang mau average up silakan ya seperti itu ya.
pasang trailing stopnya atau stop lossnya bisa pasang di 7725 ya seperti itu ya. Kemudian 6.700 kalau misalnya 6.700 terlalu jauh ya Anda bisa pakai acuan dari MA5-nya atau MA10-nya seperti itu ya. Jadi deret MA ini untuk acuan untuk sabuk pengamannya seperti itu ya. Kalau misalnya dia turun ya Anda kurangi posisi, turun lagi lower low ya Anda jual dulu semuanya. Tapi ini volumenya rata-ratanya masih nggak sekuat yang di atas tadi ya, di sini ya seperti itu ya. Dan balik lagi ke screenernya di sini. Ini screenernya sangat bermanfaat banget ya. Ini berdasarkan dari feedback dari teman-teman ya. Anda bisa customize terserah semua. Ini kan ada super seed score-nya. Super seed score itu adalah skor dari 7 indikator teknikal. Karena kalau kita lihat dari super seed ini kan kita nggak lihat grafiknya kan. Eh, Stokastiknya seperti apa, MACD-nya seperti apa, momentumnya dan lain-lain seperti itu ya. Moving average-nya seperti apa. Nah, kita bisa pakai acuan super seed score-nya ya seperti itu ya. Jadi ini sebagai acuan aja. Jadi nggak berarti kalau dia strong sell ya berarti kita jual nggak. Selama dia bottom performance-nya masih bagus ya kita masih hold ya seperti itu ya. Nah kita lihat juga di sini sekalian kita bahas ya. Kadang-kadang volatilitasnya besar tapi kalau dia turun ya lebih baik hindari dulu ya. Apalagi kalau masih strong sell. Tapi kalau buy sama strong buy itu masih boleh. Nah ini tadi kebetulan ada PTBS sell ya. Memang dia belum buy. Tadi kan kita sudah lihat di sini ya. Ini dia paling yang lemot sendiri. Ini khusus yang bagi orang suka beli di bawah gitu ya, yang takut ketinggian ya. Seperti itu ya. Saya sendiri juga punya PTBA. Mudah-mudahan dia akan naik ya seperti itu ya. Nah, setelah kita bahas itunya, kita coba bahas grafiknya ya. Sebentar saya ketikkan kode sahamnya. Ada RO, kemudian Medco, ITMG, PTBA, BP. Nah, betul nggak sih Pak Sunar? Sahamnya yang pilihannya Pak Sunar dari screener itu bagus nggak ya? Kalau kita lihat di sini, ini ada RO ya. Nah, di sini ada RO, dia uptrendnya masih bagus nggak Pak Sunar? Ini masih menarik. Karena apa? Karena MA20-nya mengarah ke atas yang pertama. Yang kedua, harganya sudah di atas MA20-nya. Resisten terdekatnya di sini kalau kita lihat swing high sebelumnya di sini di 2460 ya. Jadi dalam minggu ini dia akan testing 2460. Yang mau buy, karena ini tanggung ya, Anda bisa tunggu buy weakness di MA20-nya atau di area 2300 ya, itu area buy weakness support sebelumnya yang saya sebutkan ya. Kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher ya seperti itu ya. Jadi kita harus fleksibel. Kadang-kadang kalau kita nawar murah banget ya, kita ketinggalan profit. Nanti dia naik terbang ya sampai ke 3000 ya sayang ya. Gara-gara pengen nawar murah. Akhirnya kita nggak bisa cuan, nggak bisa profit ya karena terlalu murah banget nawarnya. Nah, kalau dia breakout ke atasnya 2640, maaf di sini 2460 ya. Maka Anda boleh buy, yang mau tambah lagi average up silakan, target berikutnya 2600, 2800 dan seterusnya. Ini lumayan rapi ya Adaro ya. Setiap kali patahan 200 garisnya lumayan rapi. Ya nggak persis banget, tapi kalau kita lihat di sini ya kurang lebih boleh dikatakan ini rapi lah kalau kita mundur ke belakang di sini ya. Ini dia naik, kemudian dia pullback, pas di sini ya, testing ya, close-nya. Kemudian dia besoknya terbang naik ya, seperti dia. Jadi ini masih cukup menarik kalau mau buy untuk Adaro, memang dia masih merambat ya, seperti itu ya. Sudah mulai naik ke atas. Medco ini juga menarik, mau tambah lagi atau average up, sekalian tunggu naik ke atas 1000. Ini 1000 adalah area buy yang saya gambarkan ya. Karena sebelumnya dia itu naik tinggi, kemudian dia turun ya. Selama di bawah 1000 memang masih resiko. Tapi saya kasih acuan di MA20-nya, kalau mau buy weakness di MA20 boleh ya. Turun di banyak MA20-nya 920, kemudian kalau dia berhasil rebound lagi, mantul ke atas, kita barusan buy. Atau buy-nya buy sekarang boleh nggak Mas Ntar? Langsung HK? Boleh ya. Kalau mau langsung HK boleh, karena ini sudah breakout dari beberapa minggu yang lalu ya. Seperti dia high juga. Eh, ini kalau dia naik ke atas 1000, kemungkinan besar paling tidak 10% dikasih ya, 1100 ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini naik ke atas 1000 dia ke 1100 ya seperti dia. Kemudian kalau kita lihat di sini ketika dia pullback selama dia bertahan di atas 1000, rebound di atas 1000, kemudian dia paling tidak 1100 ini dikasih ya. Karena sebelumnya dia kurang lebih sideways di area ini ya, 1100-an ya. Jadi ya. Jadi ini masih ada kesempatan untuk buy high sell higher boleh, mau buy sekarang boleh atau nambah lagi boleh ya seperti itu ya. Untuk Medco saya ada tambah lagi ya hari ini ya. Seperti itu ya. Lebih cukup ITMG kalau kita lihat ini powerful banget.
Apakah ketinggian Pak Sunar? Ketinggalan. Jangan-jangan nanti setelah naik dia turun. Memang ada kemungkinan seperti itu ya. Contohnya seperti ini ya. Naik hijau 2, kemudian besoknya koreksi. Naik ini 2 atau 3, kemudian koreksi. Ini apakah bisa koreksi? Bisa. Kalau misalnya Anda takut mau buy, Anda tunggu aja di MA20-nya. MA20-nya di sini di 25.111 ya. Jadi atau 26.000 ya. Ini area dari resistennya yang saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi sekarang berfungsi sebagai support karena sudah ditembus ke atas. Jadi supportnya ya. Anda bisa tunggu buy weakness di 26.000 atau di MA20-nya. Ya kemungkinan nanti MA20-nya dipotong sekitar area 26.000 atau 26.825 seperti itu. Nah, kalau misalnya kita nggak dikasih mau buy sekarang boleh nyicil ke atas ya. Naik ke atas 29.000 kita tambah lagi, naik ke atas 30.500 kita tambah lagi, target price terdekannya di 32.200. Nah, Pak Sunar, ini apakah nanti bakalan koreksi? Ada kemungkinan sideways juga seperti ini ya. Dia berhasil breakout, kemudian sideways lama dia breakout lagi ya. Tapi breakoutnya kali ini dia lebih kencang daripada sebelumnya. Jadi kemungkinan masih bisa terbang sampai 32.200 langsung mungkin bisa ya. Tapi yang penting di sini adalah kita buynya bertahap aja. Mau langsung all in ya boleh aja. Pas Anda pasang stop lossnya di paling dekat 26.825 dan 26.000. Maksimum di 24.000 ya. Kalau dia turun di bawah 24.000, sana saya jual dulu semuanya. Itu untuk ITMG ya. Karena kalau di bawahnya 24.000 ini bisa turunnya lumayan dalam ya. Apalagi kalau kita mundur jauh ke belakang ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 24.000 seperti ini ya. Dan sebelumnya dia naik dari bawah ya. Naik, kemudian konsolidasi, naik lagi. Gagal. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 24.000 untuk ITMG, dia bisa bearish lama di bawah ya. Saya nggak mendoakan yang jelek. Nggak. Memang kenyataannya sebelumnya seperti itu. Jadi kalau turun ke bawah, Anda pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya. Lebih cukup ya. Oke, berikutnya PTBA. Ini lemot yang saya pilih ya. Makanya jangan pilih yang murah lemot ya seperti itu ya. Maksudnya murah dalam definisi yang naiknya belum tinggi gitu ya. Kan ITMG kan naiknya sudah tinggi ya seperti itu ya. Ini kan dari bawah ini kan ke sini sudah lumayan tinggi ya seperti itu ya. Nah, kalau buktinya seperti itu, saya sendiri punya PTBA, dia ternyata saya ketinggalan profit, lebih kencang ITMG. Yang penting ya, kita itu bukan murah atau mahalnya, bisa profit atau bisa cuan enggaknya ya, seperti itu ya. Habis seperti itu prinsip saya. Mungkin kalau Anda invest milih yang murah, ya benar juga sih, saya nggak menyalahkan. Ya style masing-masing lah, seperti itu ya. Ini berikutnya BP, downtrend tapi hari ini rebound kencang, volumenya sudah naik di atas rata-rata 5 harinya, terakhir juga mulai menanjak. Kalau kita lihat ini masih menarik. Mau yang bawain weakness ya, boleh ya. 130 ke atas, ini area buy weakness yang saya gambarkan. Jadi ini area support psikologis sebelumnya yang ditembus. Artinya support psikologis itu hanya ya support terkuat sebelumnya yang dia tembus yang membuat orang panik ya seperti itu. Karena ini kalau begitu ditembus ke bawah dia lumayan dalam ya. Jadi kalau sudah naik lagi ke atas 130, Anda mau spekulasi buy on weakness boleh ya. Paling tidak 150 dikasih lah karena sebelumnya di sini mantul 2 kali ya, 1 2 sepertinya. Terus di sini kalau kita lihat turun tapi nggak sampai 130 tapi dia mantul di sini juga sama. Ini saya kasih tanda aja. 130-an ini tentu mantul dia lumayan 150 dikasih ya sebenarnya. Jadi ini sini win. Ini kena nyentuh kemudian rebound win ya seperti ini ya. Mantul rebound win. Nah, kalau di sini juga kita lihat dia berusaha naik kemudian turun lagi kan. Kemudian dia naik lagi ke atasnya ini 130 ya di sini ya. Ini win ya seperti itu ya. Di sini dia juga naik ke atas 130 win ya seperti itu ya. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya 130 ya kan. Itu untuk BP masih ada peluang untuk naik. Paling nggak 150 ini dikasih ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi gampang banget pakai pakai cat juga boleh, pakai super sheet tadi, Sunar super sheet ya, buka boleh. Nah, di sini berikutnya untuk TCPI ini naiknya pelan ya. Tipe-tipenya TCPI memang naiknya pelan. Tapi kita harus tahu juga ciri khasnya ya. Jadi memang ini bagus ya. MA20-nya mengarah ke atas, ini sudah di atas MA20-nya. Tapi memang ciri khasnya TCPI naiknya bertahap ya, pelan-pelan gini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan tiba-tiba bisa dibanting ke bawah bisa ya seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini naiknya pelan-pelan pelan-pelan gini ya. Kemudian tiba-tiba dibanting. Ini sih nggak seberapa, ini nggak seberapa. Ini yang sebelumnya ya. Bantingnya kenceng banget. Blek gini ya. Langsung 1 minggu profit hilang semua. Nah, yang penting pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Belinya bertahap aja. Ya ini kalau yang bawah ini net buy asing dia naik ya di sini ya. Ini yang kuning ini net buy asing ya, yang paling bawah ini ya. Gitu. Tapi saya nggak lihat asingnya, saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ya seperti itu ya. Saya nggak peduli siapa yang beli lokal atau pokoknya harganya naik berarti bagus ya seperti itu ya. Harganya turun-turun terus ya berarti jelek ya seperti itu ya. Karena kita nggak bisa cuan kalau harganya turun. Gimana kita mau cuan harganya turun?
Loh, dikasih murah kan langsung tarik. Iya kalau nanti naik. Kalau malah turun lagi, turun lagi, turun lagi, dan turun lagi. Tapi nggak naik-naik. Kita mau hold sampai berapa lama? 1 bulan, 2 bulan. Ya kalau kita masih bisa hold 1 bulan, 2 bulan. Ada yang holdnya sampai bertahun-tahun baru sampai bisa lepas ya seperti itu. Ini contohnya aja 6 saham ya seperti itu ya. Eh, Masih menarik sih untuk sektor batu bara. Mungkin kembali lagi ke screenernya ya. Jadi tadi ini saya kasih free ya. Link Telegram grupnya Anda bisa minta di video deskripsi bawah ini ada ya. Ini up to date ketika saya bagikan ya. Jadi nggak real time setiap detik Anda bisa lihat, enggak ya, update-nya sesuai dengan pada saat saya bagikan itu sudah update yang terkini ya. Jam berapa ya sih itu terkininya seperti itu. Enggak saya buat real time. Memang ini bukan buat scalping eh, copet-copet ya, kurang sih. Ini buat swing mungkin lebih bermanfaat seperti itu. Ya kalau kita lihat di sini ya, pertamanya dari IHSG, kemudian ke sektornya. Nah, sektornya yang hari ini rebound kuat adalah IDX Energy, Health, Industry. Mungkin bahas sedikit mengenai IDX Health ya. Emiten rumah sakit. Emiten rumah sakit ini sudah saya buat videonya sebelumnya ya. Jadi Anda bisa di main screener ini ya, IDX Health ya. Eh, Sebentar. Filternya kita hilangkan dulu, kemudian kita filter ulang kembali ke sektor IDX Health yang naiknya tinggi ya. Jadi Pak Sunar, untuk batu bara saya nggak mau deh, kan masih lesu itu. Sektor kesehatan coba. Nah, sektor kesehatan Anda bisa pilih. Di sini Anda bisa berdasarkan transaksi atau volume. Kalau transaksi terbesar, nah ini kalau kita lihat care ya. Care kan sudah saya bahas juga Mika. Terus KLBF ini memang super seed score-nya dia masih sell, tapi uh, dia masih testing area resistennya atau support yang sebelumnya ditembus ya, seperti itu ya. Sekitar 2000 ya. Supportnya sebelumnya 2000 dia tembus ke bawah. Dia masih berjuang naik ke atas. Nah, seperti itu ya. Kemudian Sido ini saya sudah bahas minggu lalu, saya sudah punya. Karena menurut indikasi saya dia sudah ada peluang untuk rebound, tapi sampai sekarang masih belum ya. Saya belinya waktu itu Sido di 720. Kemudian saya kena stop loss ya 700, saya buyback di 690. Saya juga sudah sharekan di grup saya itu situ. Ya masih minus sih, tapi saya ayunkan 1 kali ya, ya minusnya agak berkurang sedikit lah, tapi ya masih minus ya seperti itu. Nah, di sini Anda bisa pilih sendiri berdasarkan performanya. Saya maunya 1 bulan terakhir yang di atas 40%. Ya Anda tinggal filter aja di sini balonnya ya. Nah, di atas 40% performance-nya antara low dan high-nya. Ya berarti ya ini saham-saham yang bagus ya seperti itu ya. Berdasarkan transaksi berbesar. Kalau yang fluktuasinya tinggi berdasarkan volume. Kalau berdasarkan volume ya biasanya match, MTMH seperti itu ya. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau berdasarkan value, ya ini mungkin agak mahal ya seperti itu ya. Care, Mika seperti itu ya. Dan lain-lain. Nah, ini sektor yang kesehatan ya seperti itu ya. Jadi jangan lupa filternya di reset kalau mau filter lagi ya seperti itu ya. Watchlist ini untuk copy and paste saja. Atau kalau ada punya portfolio, ini portfolio pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya seperti itu ya. Anda bisa lihat di sini, Anda bisa langsung compare langsung di sini ya hasilnya. Nah, di sini last 5 days change, Anda sekali sekilas saja yang paling kanan, yang paling terakhir. Kalau dia belum uh, end of day, berarti ini yang kemarin. Kayak Adaro kemarin ditutup 2,11%. Change-nya. Medco 2,29%. Hari ini masih bisa naik. ITMG kemarin memang ditutup koreksi ya. Seperti itu ya. Jadi hari ini dia lanjut lagi naik ke atas ya seperti itu ya. Kita coba lihat cek betul nggak sih Pak Sunar itu apa namanya datanya, coba ya saya lihat kan. Nah ini ya ITMG ya. Bentar. 1,94. Oh, ini sepertinya ada kesalahan data ya. Mungkin nanti saya perbaikin ya. Mohon maaf ya. Saya barusan sadar. Waktu itu saya tes sudah benar kok. Ini ada sepertinya ada kesalahan data di sini ya. -1. Harusnya dia positif TMG-nya seperti itu ya. Nanti saya coba perbaikin. Coba saya lihat di sini sih. Karena ini bisa diganti untuk ITMG ya sebentar. Di Superstate saya hasilnya beda. Jadi saya coba lihat.
Ini bisa diganti ya. Di ITMG last chance. Iya, ini di sini benar ya datanya ya. ITMG di sini ya. Kalau kita lihat datanya di sini 5% kenaikannya, tapi nggak tahu entah kenapa ini di sini kok error ya ITMG-nya. Nanti saya coba perbaikin ya. Kadang-kadang kalau nggak ada yang kasih tahu ya nggak tahu ya. Ini buktinya nggak ada yang kasih tahu kok ini ITMG-nya masih error. Ya, seperti itu ya. Tapi di sini benar ya, di grafiknya yang tadi ya, EOD changes-nya. Jadi kemarin ITMG naik tinggi, hari ini masih naik ya. Ini hari ini ya, seperti itu ya. Jadi masih menarik ya untuk ITMG. Jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Um, Kurang lebih sih cukup ya. Sekian, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.